Sebagai perusahaan logistik komoditas energi, bagaimana RMK Energi ini bisa berkontribusi dalam mendukung target swasembada energi di Indonesia? Oke, ya, kasih Bu. Ya seperti yang tadi Pak Jauhar dan Pak Karel sampaikan, kami di RMKE sangat mengapresiasi apa yang Pak Presiden sudah canangkan. Dan kita sangat percaya batu bara di Indonesia ini sangat tergantung pada infrastruktur. Nah, fokus kita adalah membangun infrastruktur sehingga tambang-tambang yang tidak efisien atau tambang-tambang yang tadinya belum bisa keluar jadi memiliki akses. Nah, itu yang kita terus lakukan. Seperti di tahun ini kami ada menambah 3 tambang baru di lokasi yang baru dan kami akan bangun jalan 115 kilo. Sehingga tambang yang tadinya ataupun lokasi-lokasi yang tadinya tidak bisa beroperasi dengan baik itu akan bisa beroperasi dengan baik. Baik, lalu langkah strategis apa yang dilakukan oleh RMK Energi untuk bisa memastikan bahwa distribusi energi khususnya batubara dapat berjalan efisien dan juga mendukung kebutuhan energi nasional? Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa infrastruktur ini akan terus menjadi perhatian. Betul. Tapi selain daripada infrastruktur, apa lagi yang perusahaan Anda akan lakukan? Satu, kita juga menambah cadangan. Kita mengambil lokasi-lokasi tambang yang baru. Kedua juga kita tetap melihat wilayah-wilayah lain yang kira-kira kita bisa berkontribusi lebih yang belum ada infrastruktur yang baik. Nah, di situ kita ngelihat kesempatannya. Baik, saya Vincent, bagaimana kalau dari perusahaan Anda atau dari RMK Energi sendiri membantu mengatasi tantangan logistik dan juga infrastruktur dalam distribusi komoditas energi di wilayah Indonesia yang kalau kita lihat memang cukup luas ya Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita melihat ini sebagai challenge tapi juga sebagai kesempatan. Memang kita secara perusahaan suka dengan proyek-proyek yang lebih menantang secara infrastruktur. Karena di situ kita melihat nilai tambah yang bisa kita berikan kepada wilayah tersebut. Waktu kita masuk ke Sumsel, sebagai contoh, waktu itu batubara diangkut dari tambang ke pelabuhan dengan jalan provinsi. Nah, dengan jalan provinsi ini masalahnya banyak, Bu. Dari sisi sosialnya tinggi, artinya kemacetan juga tinggi, kecelakaan juga banyak. Nah, kita salah satu perusahaan swasta yang pertama untuk mencanangkan mengangkut batubara pakai kereta api. Waktu itu hampir nggak ada yang berani untuk lakukan itu karena satu, investmentnya juga tinggi, kedua contoh yang berhasilnya belum ada. Nah, hal yang sama juga kita mau lakukan di wilayah lain. Seperti tahun ini kita nambah 3 cadangan di Jambi, 3 tambang. Nah, itu rencananya juga kita akan bangun infrastruktur yang cukup masif sehingga yang tadinya jalan provinsi ini dipakai untuk angkutan batubara nantinya udah nggak digunakan lagi untuk itu. Baik, tapi sejauh ini dengan menggunakan kereta seperti apa Pak hasilnya? Jauh lebih efisien, lebih stabil. Ya kita cukup happy dengan investment yang kita lakukan. Dari perusahaan RMK Energi sendiri begitu ya Pak, apa teknologi atau inovasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk bisa mendukung cita-cita dari swasembada energi ini dan juga utamanya mungkin untuk bisa meningkatkan efisiensi yang berkelanjutan ke depannya? Oke, sampai hari ini kami masih percaya dan disupport juga dengan data bahwa batu bara merupakan energi yang paling stabil di Indonesia. Ya sekarang pertanyaannya adalah batu bara ini kan related dengan sumber energi yang kurang bersih. Nah, itu apa yang kita lakukan sekarang untuk supaya hal-hal kontaminan yang dilakukan ini bisa kita minimalisir. Contohnya kami menerapkan beberapa teknologi seperti telescopic chute, ada juga kami gunakan spray gun ataupun kita measure untuk matriks pencemaran udara yang ada di sekitar wilayah operasi kami. Nah, itu kita lakukan dengan harapan supaya batu bara ini tetap bisa digunakan, tapi secara dampak lingkungannya kami bisa minimalisir. Dalam konteks transisi energi, bagaimana perusahaan memposisikan diri apa untuk bisa mendukung bauran energi yang tentunya lebih ramah lingkungan ke depannya ini seperti apa? Oke. Saya salah satu orang yang percaya bahwa kita suatu saat akan mencari balance antara renewable dan energi fosil. Untuk sampai ke sana tentu akan banyak hal-hal yang perlu dilakukan, akan banyak investasi yang perlu dilakukan. Terutama untuk mencapai mix energi bersih yang lebih banyak dengan fosil, itu saat transisi itu pasti diperlukan energi yang cukup besar. Nah, kita berusaha untuk mengisi space di situ. Dan saat nanti
dan kita juga tetap melihat kesempatan untuk berinvestasi di energi-energi terbarukan. Tapi yang kita pastikan adalah bagaimana sekarang ini aset apapun yang kita punya itu bisa kita maksimalkan untuk kita bertransisi ke arah sana. Dari RMK sendiri, apakah RMK Energi sendiri memiliki inisiatif untuk bisa mendukung pengembangan energi baru terbarukan dalam rantai pasoknya, Pak Vincent? Seperti apa rencana-rencana perusahaan ke depannya terkait dengan rantai pasok ini? Ya, untuk saat ini kami ada mulai mengkonversi beberapa source of energy kami yang tadinya pakai solar, kami mulai ganti ke surya. Pakai dari minyak mengganti menjadi tenaga solar. Kedua, kami juga lagi mengkaji untuk truk-truk operasional kami itu menggunakan truk EV. Harapannya mungkin dalam 1-2 tahun ke depan sudah ada beberapa truk-truk EV yang masuk ke proyek kami. Yang terakhir di sisi pertambangan sendiri, sekarang ini sudah mulai banyak truk-truk hybrid. Alat ekskavator hybrid, alat berat hybrid. Nah, itu kami lagi mengkaji apakah secara performance dan juga secara efisiensi cocok untuk di site-site kami. Tanyakan kepada Anda terkait dengan bagaimana perusahaan begitu ya untuk tantangan sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi RMK Energi dalam memastikan kelancaran distribusi komoditas energi terutama jika bicara mengenai di daerah-daerah terpencil. Lalu juga mungkin bagaimana konflik geopolitik yang semakin tinggi ini memberikan dampak kepada bisnis dari RMK Energi sendiri atau harapan dari RMK Energi sendiri ke depannya seperti apa? Oke. Kalau kita melihat konflik geopolitik yang dipentingkan itu adalah ketahanan energi. Kita mengaca pada 3-4 tahun ke belakang, waktu itu terjadi perang Rusia dengan Ukraine, gas pipeline dari Rusia diputus ke negara-negara Eropa. Nah, pada saat itu terjadi, banyak negara-negara Eropa yang tadinya sudah tidak menggunakan batu bara, mereka kembali menghidupkan pembangkit PLTU batu bara tersebut. Nah, dengan kondisi geopolitik yang nggak stabil ini dan dengan rencana pemerintah untuk transisi energi ke arah energi terbarukan, itu diperlukan energi yang stabil dan juga yang affordable untuk masyarakat. Nah, kita melihat batu bara itu masih mengisi di posisi itu. Nah, ya saat ini investasi yang kita lakukan adalah memastikan batu bara yang kita produksi ini bisa sampai ke PLTU yang kita tuju dan juga bisa mensupport ketahanan energi nasional. Jadi bukan hanya diekspor, tapi lebih berkontribusi juga ke untuk pemakaian di dalam negeri sendiri.